Siap, gerak. Baca depan, gerak. Tegak, gerak. Registrasi di tempat, gerak. Selamat sore. Sore. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah berkenan dalam pembelajaran dengan tema selamatkan hidupku. Dengan tema, sebelum kita memulai mata pelajaran pada sore hari ini, izinkan kita untuk berdoa menurut keyakinan sesuai dengan agama yang kita percaya. Mari berdoa. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini dengan subtema selamatkan makhluk hidup, marilah kita bernyanyi dengan lihat kebunku. Sebelum kita bernyanyi, kita mencoba dulu. Oke, lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Oke, ulang kali. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Oke, sip. Terima kasih sudah adik-adik sudah mengikuti pembelajaran, melihat menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Kemudian Bapak ingin satu orang baju ke depan untuk membacakan literasi penguatan materi kita pagi hari ini. Kepada saudara Gary saya persilahkan untuk maju ke sini. Aku tercipta untukmu, wahai manusia. Rawat dan jagalah agar kamu tetap hidup. Tugasku hanya bertasbih kepada Tuhan dan kehidupanku hanya untukmu, wahai manusia. Jika kau merawat aku ini, artinya kau menyiapkan kehidupmu 20 tahun ke depan. Selembar daunku berarti secara kehidupan kau dan aku tak bisa dipisahkan karena kita saling membutuhkan. Jika kau tidak disiram, aku akan lagu dan mati. Itu berarti awal dan deritamu. Jika tidak disiram, aku masih dapat berharap dari hujan, tapi jika aku mati, kau tak dapat berharap dari siapapun. Kau hidup perlu oksigen dan akulah produsennya. Baik, terima kasih kepada Gary. Silakan kembali ke tempat. Mengapa Bapak suruh membaca? Karena dalam kehidupan kita ada 3 yang dibutuhkan oleh manusia. Yang pertama tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia membutuhkan tumbuhan, hewan juga membutuhkan tumbuhan. Jadi seperti rantai makanan ketiga itu menyangkut subtema kita dalam lingkungan, dalam keselamatan makhluk hidup. Artinya tumbuhan sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Pada materi sore ini kita akan melakukan pengamatan, kemudian menyimpulkan apa yang kita amati pada sore hari ini. Oke. Sebelum kita membentuk lingkaran, mohon adik-adik membuat lingkaran seperti biasa tapi dengan kondisi duduk.
perhatikan arahan dari Bapak. Yang pertama, ini adalah bibit keraton. Keraton yang sangat terkenal di Kapuas Hulu. Keraton ini tidak hanya memperbaiki oksigen kita pada kehidupan sehari-hari, namun untuk membantu perekonomian masyarakat Kapuas Hulu. Yang ketiga lagi, selain daunnya diambil, namun batangnya juga bisa perabotan kursi, rumah tangga kita juga sebagai alat-alat untuk kebutuhan hidup. Yang Bapak inginkan pada bibit keraton ini, sebagai ketua kelompok mengarahkan untuk teman-temannya bisa aktif dan bisa memberikan pertanyaan jawaban yang memuaskan bagi kita. Oke. Dengarkan arahan dari Bapak. Tolong ketua kelompok untuk menyatat pertanyaan di belakang. Nyatat pertanyaan di belakang. Oke. Sudah siap? Oke. Sudah. Apa yang diketahui tentang keraton? Apa yang diketahui tentang keraton? Dia. Apa yang diketahui tentang keraton? Yang kedua, apa manfaat keraton dalam kehidupan kita? Sudah? Sudah. Yang ketiga, di manakah tanaman keraton bisa hidup? Yang keempat, sudah kayak nomor 3? Sudah. Yang keempat, apa saja yang bisa diambil dari keraton? Yang kelima, kesimpulan dari kelompok. Ada yang ingin bertanya atau yang belum mengerti? Nah. Kalau misalnya belum mengerti, nanti tolong panggilkan Bapak ya. Bapak. Batas waktu 10 menit. Pak. Ya. Apa yang dimaksud? Nomor 2, apa yang diketahui? Nomor 2 lah. Apa manfaat keraton dalam kehidupan kita? Seperti yang Bapak jelaskan tadi, keraton seperti ini. Misalnya kan, keraton apa yang diambil manfaatnya? Manfaat dari daun keraton itu apa? Untuk obat herbal misalnya kan. Terus
Nomor berapa yang belum mengerti? 4. Oke, lanjutkan. Sudahkah anak-anak? Sudah. Nah, kalau memang sudah, mari berangkat diri. Bagaimana dari kesimpulan kelompok sudah diselesaikan? Sudah. Nah, bagi ketua kelompok silahkan maju ke sini untuk membacakan hasil diskusi kalian. Yuk, bacakan. Apa yang diketahui tentang keraton? Merupakan tanaman tropis berasal dari Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina. Apa manfaat keraton dalam kehidupan kita? Keraton dipercaya dapat membantu mengurangi rasa sakit, membuat rileks, mencegah kelelahan, dan membantu pecandu opium untuk berhenti. Di manakah tanaman keraton bisa hidup? Keraton bisa hidup di tepi sungai, tepian sawah, perbukitan, dan lain. Apa saja yang bisa diambil dari keraton? 1. Batang pohon keraton sudah besar. 2. Daun sebagai obat herbal menghilang rasa sakit. Keraton dikenal sebagai dari kehidupan. Keraton juga membantu manusia menciptakan oksigen bagi semua manusia. Oke, terima kasih kepada ketua kelompok. Mari kembali ke tempat. Saya sedikit menjelaskan untuk menguatkan jawaban biar kita sama-sama mendengarkan. Apa yang diketahui tentang tanaman keraton? Keraton merupakan tanaman tropis dari famili Rubiaceae yang berasal dari Asia Tenggara yang masuk negara Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Filipina. Kemudian pertanyaan kedua, apa manfaat keraton dalam kehidupan kita? Keraton sangat dipercaya oleh masyarakat yang sudah mengetahui, yaitu sebagai obat herbal, mengurangi rasa sakit juga, membuat relaksasi. Yang ketiga, mencegah kelelahan dan membantu pecandu opium untuk berhenti. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, di manakah tanaman keraton bisa hidup? Tanam keraton bisa hidup dimanapun kecuali di luar negara Amerika. Itu juga termasuk bisa hidup tapi menggunakan penanaman yang berbeda dari negara-negara Asia. Kalau di negara-negara Asia ini juga bisa hidup di sungai, di bukit, dan di berbagai tempat. Yang penting dia memiliki kondisi tanah yang lembab. Yang keempat, apa yang bisa diambil dari keraton? Yang bisa diambil dari keraton selain untuk daun, untuk obat herbal, kemudian batang keraton itu juga bisa digunakan untuk alat-alat seperti kursi, meja, dan lain sebagainya. Yang kelima ini kesimpulan dalam semua pertanyaan ini artinya begini, keraton dikenal sebagai dari kehidupan, bisa membantu, keraton juga membantu menyempurnakan oksigen bagi manusia, menciptakan oksigen juga bagi semua manusia, karena tanaman keraton juga bisa memperbaiki kondisi alam yang sudah rusak dan bisa memulihkan keadaan yang menjadi hutan gundul menjadi
hijau kembali. Itu kesimpulan dari Bapak. Nah, kemudian Bapak ingin mengajak kalian untuk cara-cara menanam keraton itu bagaimana. Menanam keraton sesudah disemai. Bapak akan menjelaskan satu, nanti adik-adik menirunya. Adik-adik duluan untuk melihat, saya untuk melihat Bapak untuk mempraktekannya. Cara menanam keraton itu sangat mudah. Pertama kita cukup menggalikan lubang gini. Menggalikan lubang. Nah, sesudah kita menggalikan lubang, ini kan bibitnya. Harusnya kita menghilangkan plastik yang ada di ini supaya bisa tembus akar yang di dalam pohon keraton ini. Nah, sesudah begini, ini kan nampak akar keraton ini tidak memiliki akar serabut, tetapi dia memiliki akar tunggal, karena keraton juga termasuk seperti umbian, seperti singkong. Nah, sesudah yang begini kita siap untuk menanami. Cara menanami cukup mudah dengan menggunakan ini. Menggunakan jari juga bisa, menggunakan sekop atau pisau untuk menggali lubang juga bisa. Sehabis kita letakkan di lubang ini, kita kuburkan pakai tanah. Nah, sesudah Bapak, mari adik-adik untuk mencoba di sebelah Bapak sini. Nah, salah satu dari kalian gali lubang. Oke, terima kasih pada pembelajaran sore hari ini. Sekian, tidak mengurangi semangat kita dalam belajar pada sore hari ini. Semoga kita tetap dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam kurun waktu bulan ini. Semoga kasus pandemik juga dapat berakhir dengan baik. Semoga kita tetap dilindungi. Sebelum menutup, Bapak ingin memberikan suatu tugas, yaitu tugas di mana nanti pada pertemuan berikutnya dapat diantar dan Bapak bisa memberikan nilai kepada kelompok kalian yang sudah presentasi terhadap mata pelajaran pada sore hari ini. Ya, Bapak ingin mengambil. Nah, ini tugas untuk di rumah, tapi ini juga bentuk diskusi dalam kelompok. Ketuanya masih sama, mohon ketua untuk berkoordinir terhadap teman-teman. Siapa yang tidak mengerjakan tugas akan Bapak tindak lanjuti, karena tugas ini juga bermanfaat bagi kita dan masa depan kita. Ini saya serahkan kepada ketua kelompok, mohon dikerjakan di rumah. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pembelajaran pada sore hari ini, absen dulu ya, siapa yang tidak hadir dan hadir.
kita absen terlebih dahulu. Absen siapa yang tidak hadir dan hadir pada sore hari ini. Petrus Aldi. Hadir, Pak. Jerry. Hadir, Pak. Dedi. Kemana dia? Nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Ya, contoh yang tidak hadir ya pada sore hari ini. Ya, Pak. Mari kita berdoa, memberikan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan Bapak untuk memimpin doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pada sore hari ini kami bekerja sama dalam pelajaran dengan subtema selamatkanlah makhluk hidup. Semoga kami semua dapat memberikan manfaat bagi tanaman, bagi semua hewan, bagi semua orang yang hidup di bumi ini. Semoga kami bisa menjadi orang yang baik dalam keluarga, dalam kehidupan, sampai kami beranak cucu nanti. Ya Tuhan, kiranya Tuhan tetap membimbing kami dalam kehidupan. Semoga Tuhan tetap memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore. Sore.